Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai kembali meneruskan kajian rutin kita setelah kita jeda ya Ramadan dan kemudian libur di bulan Syawal. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh yang pahalanya didapat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula mudah-mudahan ya hari-hari yang seperti ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala tetap mudahkan kita untuk bisa menjaga nilai-nilai atau amalan-amalan yang sudah kita dapatkan selama ini di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Memulai hal ini sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Baik, terima kasih jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini masih berkaitan dengan al-akhlaq al-mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan kaji mengenai akhlak an-nasihah, nasihat. Ya, tentu nasihat ini adalah satu hal yang sudah maklum buat kita, tapi ini merupakan bagian dari al-akhlaq al-mahmudah, akhlak yang dipuji, akhlak yang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari nasihat satu hal yang sudah maklum buat kita, ad-du'a'u ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi fasad. Mengajak seseorang ya kepada sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah seseorang jangan sampai jatuh ke dalam kebinasaan. Itulah inti dari nasihat. Sehingga nasihat apapun yang disampaikan oleh orang, maka tujuannya tentu akan mengajak kepada kebaikan dan mencegah jangan sampai yang bersangkutan jatuh ke dalam kebinasaan, jatuh kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam konteks ini nasihat tentu ada dua jenis. Ada nasihat yang disampaikan ya oleh seseorang dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada diri seseorang. Tetapi kadang-kadang ada nasihat yang tampilannya itu seolah-olah memperbaiki, tapi pada dasarnya hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencoba membuka kekurangan, membuka aib yang dimiliki oleh orang. Jadi kita harus bisa membedakan nasihat itu. Jika nasihat itu dalam rangka memperbaiki, ya tentu maknanya adalah ada satu waktu timing yang tepat dengan cara yang tepat, ya karena memang tujuannya adalah dalam rangka memberikan nasihat. Tetapi jika nasihat itu ya kemudian disampaikan di tengah halayak seolah-olah mencoba mengungkapkan ya kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh seseorang, tentu ini bukan nasihat. Ini maknanya adalah justru ya menjerumuskan seseorang, ya justru adalah mencemarkan nama baik seseorang. Kita harus ya bisa memastikan apakah itu sesungguhnya nasihat atau tidak. Yang jelas makna dari nasihat itu adalah mengajak seseorang agar ya senantiasa melakukan sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah seseorang jangan sampai mengandung kebinasaan. Tapi di saat nasihat itu kemudian dilakukan, yang bersangkutan menjadi trauma, yang bersangkutan menjadi tidak berani lagi untuk menyampaikan, yang bersangkutan menjadi takut, yang bersangkutan menjadi khawatir dan lain sebagainya,
maka tentu ini sebenarnya adalah bukan nasihat. Ini sebenarnya adalah bukan nasihat. Demikian pula ya kita juga harus bisa melihat fakta yang ada. Ya, jika memang yang melakukan atau yang menyampaikan sesuatu itu barangkali kita bisa lihat kalau mungkin ya ada ustadz atau mungkin ada khotib, ada yang lain, kita lihat dulu yang bersangkutan. Jika memang yang bersangkutan itu tarafnya adalah dalam tanda kutip masih belajar, ya dia butuh jam terbang yang sangat lama, sehingga ketika ada kekurangan sana sini ya mungkin panggil ke kamar, sampaikan sesuatu. Tidak perlu menyampaikan di halayak. Bapak jemaah sekalian, mohon sekedar mengingatkan saja apa yang disampaikan khotib tadi jelas salah, bertentangan dengan ayat dan sebagainya. Ini bukan nasihat. Justru ini adalah mencemarkan nama baik seseorang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man sataro uyubal muslimi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tutupi aib dia, kekurangan dia besok pada hari kiamat. Ya, kita ini ya mesti antarkah memberikan nasihat atau tidak. Maka kita harus cari uslub yang tepat, gaya yang tepat, situasi, timing yang tepat, yang jelas tujuannya apa? Tergantung tujuannya, karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan ya niat yang kita lakukan. Nawaitunya sejauh mana? Kalau nawaitu kita adalah dalam rangka memberikan nasihat, ya berarti itulah yang kita lakukan. Tapi kalau nawaitunya kita biar kapok dia, nggak sembarangan kalau ngomong. Ya, tentu kalau niatnya biar kapok, nggak sembarangan ya kalau ngomong. Ini konteksnya bukan nasihat. Ya, konteksnya adalah mencoba tajasus, mencari-cari kesalahan yang dimiliki oleh orang. Kita semua tahu bahwa kita semua adalah manusia, kita semua adalah du'afa, kita semua adalah ada kekurangan, kelebihan. Maka tentu ketika ada kekurangan itu kita coba tutup kekurangan itu. Kita yang yang kita kedepankan adalah kelebihan. Jangan kemudian kita senantiasa mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita berbicara nasihat, maka tentu banyak di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu tugas mereka ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugasnya adalah dalam rangka memberikan nasihat kepada mereka. Bagaimana dengan Nabi Nuh atau Rasul Nuh alaihi salam yang merupakan rasul yang pertama kali menjadi rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia adalah Nuh alaihi salam. Sedangkan Nabi Adam itu adalah nabi, bukan rasul. Jadi kalau kita bicara rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Kalau bila kita bicara nabi yang pertama adalah Adam alaihi salam. Maka Nuh alaihi salam ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Jadi laqad arsalna, kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuhan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, faqal, lalu Nuh mendeklarasikan kerasulan itu kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin khairu, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adim, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kepada kalian akan terjadinya siksaan yang sangat dahsyat. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, Nuh mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Agar umatnya Nuh percaya bahwa Nuh itu betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang sedang kesurupan, bukan orang yang sedang gila, bukan orang yang sesat. Maka Rasul Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalatun, saya ini bukan orang yang sesat, walakinni,
tapi aku rasulun mir rabbil alamin, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salah satu tugasnya apa? Kata Nuh alaihi salam, uballighukum risalati rabbi, aku akan sampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah-risalah yang disampaikan oleh Tuhanku. Fungsi yang kedua, kata Nuh alaihi salam, wa ansakhu lakum, dan aku akan memberikan nasihat kepada kalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku akan mengetahui apa saja yang disampaikan oleh Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Pada ayat ini Rasul Nuh alaihi salam menegaskan bahwa salah satu tugas Nuh diutus oleh Allah menjadi rasul ke tengah-tengah mereka adalah dalam rangka tablighur risalah, dalam rangka menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan. Yang kedua, Nuh diutus dalam rangka untuk memberikan nasihat kaumnya. Demikian pula dengan halnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam, ya, yang tidak lain adalah mertua Nabi Musa alaihissalam. Laqad ablahtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah-risalah yang disampaikan oleh Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan aku akan memberikan nasihat kepada kalian. Jadi ini nasihat, memberikan nasihat itu merupakan wadifah, merupakan tugas para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kaum yang menjadi objek dakwah bagi mereka. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman? Nasihat untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillah. Agama itu adalah nasihat untuk Allah. Makna nasihat untuk Allah itu apa? Maknanya adalah agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi Allah. Wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Agar kita senantiasa mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dengan 30 juz, 114 surat, diturunkannya 2 kali. Yang pertama sekaligus, kemudian yang kedua diturunkan berangsur-angsur, bahwa isi kandungan Al-Quran itu pada hakikatnya menyempurnakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah sebelum Al-Quran. Sehingga isi kandungan Al-Quran itu mesti benarnya. Akal kita cocok atau tidak cocok, mesti harus kita cocokkan. Akal kita bisa menerima atau tidak, mesti harus kita paksakan untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena ini dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nasihat bagi kitab Allah, nasihat bagi Al-Quran maknanya adalah kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya bisa mengimani apa saja yang ada dalam Al-Quran. Bihaddin nazar, terlepas apa itu cocok buat kita atau tidak cocok buat kita. Karena Al-Quran itu jemaah sekalian
Kadang-kadang ada istrinya yang cocok buat kita, kadang-kadang yang tidak cocok buat kita. Ada yang cocok buat laki-laki, nggak cocok buat perempuan. Ayat Al-Quran yang paling cocok buat laki-laki itu satu, masalah poligami. Bahwa laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita-wanita yang cocok buat kalian. 2 atau 3 atau 4. Saya yakin yang hadir di sini pasti cocok dengan ayat ini. Yang tidak cocok patut dipertanyakan jati dirinya. Itu pasti laki-laki cocok, tapi ibu-ibu nggak cocok. Ada yang paling benci banget dengan ayat ini. Kadang-kadang mereka lepas kontrol. Kebencian mereka ayat itu mau distabilo katanya. Tempel aja ayat itu biar nggak bunyi. Soalnya bapaknya bentar-bentar ayat ini sunnah rasul, ini ayat Allah, perintah Allah, begitu kerjaannya. Itu cocok buat bapak-bapak, nggak cocok buat ibu-ibu. Yang cocok lagi adalah ayat masalah warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian agar kalian memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unthayain, bahwa bagi laki-laki bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Ini namanya laki-laki begitu mulia, dimuliakan Allah. Padahal kirian orang tuanya sakit yang ngurus anak perempuan. Giliran anak laki-laki dimintain sumbangan, ini mana ini? Mama gimana? Udahlah, saya emang nggak ada. Saya lagi di luar kota. Cobalah lihat, ya 2 bulan sekali kayak gimana diagendakan pulang kampung, nengok orang tua ini. Banyak pekerjaan, aduh pekerjaan susah ditinggalkan. Tapi begitu orang tuanya meninggal, sawahnya banyak, ladangnya banyak. Apa kata dia? Biar jelek-jelek begini saya laki-laki. Sudah tahu dia mengatakan dia jelek. Karena nggak pernah ngurusin orang tua. Giliran orang tua meninggal, dia mengatakan biar jelek-jelek begini saya ini laki-laki. Hanya sekedar ingin memastikan saja kalau laki-laki itu warisannya 2 kali bagian perempuan. Padahal orang tuanya sakit yang ngurus perempuan. Ada apa-apa yang ngurus perempuan, laki-laki mah terima bersih doang. Tapi giliran warisan minta 2 kali bagian perempuan. Cocok nggak kira-kira, Mbak? Cocok. Yang gini cocok, yang begini. Ibu-ibu paling nggak cocok dia. Enak jadi laki-laki. Giliran mama sakit, papa sakit, yang ngurusin siapa? Saya semua. Kakak saya nggak pernah ngurusin, boro-boro ngurusin. Kirim duit nggak pernah. Giliran meninggal, warisannya banyakkan dia daripada saya. Ini Al-Quran begitu, Pak. Ada yang cocok buat laki-laki. Tapi ini bukan masalah cocok dan tidak cocok, karena memang laki-laki tanggung jawabnya lebih besar. Tapi ada ayat yang nggak cocok buat laki maupun buat perempuan. Masalah apa? Masalah anak angkat. Yang namanya anak angkat itu nggak cocok buat laki, buat perempuan. Kalau ada seseorang yang sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah 30 tahun, Allah belum karuniakan keturunan, akhirnya keduanya memutuskan sudahlah kita mengadopsi anak saja, ya, untuk meramaikan rumah ini, biar perjalanan hidup kita ini seolah-olah terus berkesinambungan. Jangan sampai hanya putus saja. Biarpun salah satu di antara kita sudah meninggal, biar terus ya berkesinambungan, ada yang melanjutkan regenerasi kehidupan kita ini. Maka sepakat mengangkat anak. Tetapi kadang-kadang manusia ketika mengangkat anak lupa bahwa yang namanya mengangkat anak itu bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Anak angkat itu ibaratnya seperti orang lain yang numpang tinggal di dalam rumah kita. Gak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Maknanya gak bisa menghalalkan yang haram gimana? Bahwa jika anak angkat itu laki-laki, kalau dia itu sudah balik, ibu angkatnya itu nggak boleh lagi pegang-pegang sama anak angkatnya. Ibu angkatnya nggak boleh memperlihatkan auratnya kepada anak laki-laki itu.
Demikian anak laki-laki itu juga tidak bisa memperlihatkan auratnya kepada ibu angkatnya. Itu Pak. Susah nggak kira-kira? Susah. Demikian pula sebaliknya kalau angkatnya perempuan. Kalau anak angkat perempuan bukan sekedar bapak angkatnya tidak bisa mewalikan, tapi anak angkat perempuan itu kalau ada di dalam rumah sama. Kalau sudah balik, ya bapak angkatnya nggak boleh pegang-pegang, apalagi pakai cipika-cipiki. Loh, kok nggak boleh? Ya nggak boleh. Karena yang namanya anak angkat perempuan itu begitu ibu angkatnya meninggal, anak angkat perempuan itu boleh dinikahi sama bapak angkatnya sendiri. Itu Pak. Itu ketentuan Allah. Boro-boro kalau nikah diwalikan nggak boleh jelas. Untuk urusan yang kecil-kecil dalam rumah ini seperti itulah si malakama, namanya anak angkat yang ada di dalam rumah. Nggak cocok Pak memang seperti itu. Tapi mau tidak mau kita harus mengimani Al-Quran. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Anak angkat itu orang tua yang mengangkat anak sama sekali diharamkan, tidak boleh menghilangkan jejak orang tua angkatnya yang asli. Enggak boleh. Makanya Allah katakan ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, wa aqsatu indallah, karena itu lebih adil di sisi Allah. Mungkin logika manusia mengatakan aduh berat juga, berat memang Pak. Tapi karena itu ketentuan Allah dalam Al-Quran, nasihat agama, nasihat bagi kitab Allah, mau tidak mau kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran secara integral, bukan secara parsial, secara keseluruhan. Apa yang ada dalam Al-Quran kita imani, suka tidak suka kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengar, kita harus taat terhadap apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu, itu Al-Quran Pak. Makanya jemaah sekalian, bukan sekedar kita baca, tapi kita imani. Mengimani Al-Quran itu konsekuensinya seperti itu. Jadi mengimani Al-Quran itu konsekuensinya seperti itu. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, nasihat bagi Rasul. Maknanya apa nasihat bagi Rasul adalah agar kita senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, agar kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak sempurnakan dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul maknanya apa? Mempercayai, mengimani apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa saja yang disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ada riwayat-riwayat, ada sumber-sumber yang berkaitan bahwa itu disampaikan oleh Rasul, dikatakan oleh Rasul, disetujui oleh Rasul, selama sumbernya valid, bisa dipertanggungjawabkan, selama sumbernya adalah sumber yang sahih sehingga menjadi hadis yang sahih atau hadis yang hasan, maka mesti kita lakukan. Tapi kalau sumbernya hoax, sumbernya dhaif, lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kita abaikan saja. Kita abaikan saja. Apalagi kalau sumbernya palsu, kita abaikan. Sebab kalau yang disampaikan oleh Rasul itu kan jumlahnya sangat banyak sekali. Harus kita pilih dan kita pilih. Mana yang sumbernya yang valid, yang bisa bertanggungjawabkan, yang sahih, atau mungkin yang hasan, ya, atau mungkin kaitannya adalah dhaif, tapi dhaifnya bukan dalam kerangka untuk masalah ibadah, bukan dalam kerangka untuk mengimani Allah, tapi hanya sekedar untuk spirit dalam beramal soleh, maka hal itu tidak ada masalah. Itulah yang namanya nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, nasihat bagi para pemimpin umat Islam. Maknanya apa? Kita sebagai orang yang dipimpin
Ada rois, ada mar'us. Kita ini mar'us, orang yang dipimpin. Mau tidak mau kita juga harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita selama mereka adalah muslim. Selama mereka adalah muslim. Dari pemimpin yang terkecil, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, selama mereka muslim, perintah apapun yang disampaikan oleh para pemimpin kita, kita mesti sami'na wa ata'na dengan catatan selama perintah mereka tidak menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika perintah yang disampaikan oleh mereka menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka perintah itu mesti kita abaikan. Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amatihim, dan nasihat bagi sesama umat Islam yang lain. Maknanya apa? Sesama umat Islam yang lain ini harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Yang namanya kita sesama umat Islam ini, kita kadang-kadang sudah melakukan yang terbaik, tapi masih ada kekurangan. Udah pasti, namanya manusia. Di saat kita melakukan sesuatu seolah-olah udah paling hebat, paling top markotop, ya, tetapi di sana pasti ada kekurangan. Dan kekurangan itu yang tahu siapa? Kekurangan itu yang tahu adalah orang lain. Kita tidak mungkin mengetahui kekurangan yang ada pada kita sendiri. Yang tahu adalah orang lain. Makanya Nabi katakan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin yang lain. Seseorang di antara kita tidak akan tahu akan kekurangan yang ada pada diri kita kecuali kita dikasih tahu yang lain. Makanya kalau sekiranya di antara kita ini ada, mohon maaf, ada orang yang sudah menjadi bahan gunjingan yang lain, mesti harus ada salah satu yang menyampaikan secara personal. Sampaikan secara rahasia, Pak mohon maaf, sekedar menyampaikan bahwa apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak lakukan ini kok menurut ya pandangan mayoritas jamaah kok kurang pas. Harus sampai seperti itu, jangan dibiarkan. Selama disampaikannya secara personal, tidak ada tahu kecuali hanya yang bersangkutan. Yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan sama yang memberikan nasihat. Babnya itu adalah bab nasihat. Biarin aja deh, bodoh amat, terserah. Kita nggak boleh begitu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selama bahasa yang dipakai dengan pengantar yang mencoba merendahkan hati kita, maka pasti yang akan diajak ngomong pasti akan mau menerima. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud apa-apa, saya hanya sekedar menyampaikan pesan dari teman-teman saja bahwa kiranya afdalnya jika Bapak begini nggak usah seperti itu. Kita sampaikan. Soalnya kalau tidak ada yang menyampaikan, seolah-olah itu dianggap benar, seolah-olah dianggap setuju, daripada yang gerutu, daripada ngedumel dalam hatinya, mendingan salah satunya menyampaikan saja. Itu cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka pada hadis berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lain itu ada 6. Kila ya Rasulullah mahunna, wahai Rasul, 6 itu apa saja? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, jika Anda bertemu dengan orang Islam maka haknya dia adalah fasallim alaihi, sampaikanlah salam. Assalamualaikum. Jangan ketemu pada diem baik, ketemu itu mesti salam. Assalamualaikum. Wa idza da'aka fa'ajibhu,
Jika Anda diundang, fa'ajibhu. Diundang. Undang itu ada dua, Pak. Diundang dalam rangka untuk kondangan. Yang kedua diundang dalam rangka diundang biasa. Biasanya kontennya diundang selamatan sama diundang kondangan. Ini bahasanya sama. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Jika Anda diundang fa'ajibhu. Jika Anda diundang, dong acara apa? Selamatan, acara syukuran, atau mungkin acara terima lamaran, atau ceramah ngunduh mantu dan lain sebagainya, acaranya seperti itu namanya diundang. Atau yang kedua diundang kondangan. Cuma namanya kondangan dengan undangan kan beda. Kalau undangan itu datangnya dengan tangan kosong, kalau kondangan datangnya mesti harus bawa sesuatu. Apalagi kalau kondangannya tempatnya di hotel, jadi maju mundur. Mau datang nggak ya? Datang nggak ya? Nggak datang nggak enak. Datang bawa apaan katanya? Namanya di hotel. Lagian kalau pakai acara jangan pakai di hotel segala. Kenapa sih? Ya kan? Makanya kalau datang di hotel itu berarti bikin undangan dua. Yang pertama undangan untuk tetangga sekitar, berarti undangan secara umum. Yang kedua undangan untuk kolega khusus, berarti di hotel hanya tempat terbatas. Jangan orang-orang kampung ya diundang bawa ke hotel, maju mundur. Ya, jadi mau berangkat enggak ya? Di hotel soalnya tempatnya. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, itu haknya seorang Islam. Wa idastangsohaka fansohlahu. Jika dia minta nasihat maka berikanlah nasihat. Tapi persoalannya sekarang jarang orang yang minta nasihat, Pak. Orang mah diam-diam bae aja udah yakin, pede banget udah top paling udah. Enggak ada yang minta nasihat. Jarang sekali minta nasihat. Lalu gimana cara ngasih nasihat? Kalau pada zaman dulu wa idastangsohaka fansohu, jika minta nasihat kepadamu fansohlahu, maka berikanlah nasihat. Tapi sekarang konteksnya ini kagak ada yang minta nasihat. Apalagi yang mana ya model-model anak milenial generasi Z ini boro-boro minta nasihat. Udah paling pede banget dia, udah yakin aja deh udah kan. Padahal yang sesuatu itu tidak sesuai dengan kondisi budaya yang ada sekitar kita. Jadi konteksnya harus kita mengikuti. Kalau zaman sekarang ini memang budayanya jarang sekali yang minta nasihat. Apalagi kalau ada anak-anak muda, cucu kita, anak kita, generasi milenial, generasi Gen Z ini yang memang jarang minta nasihat, mereka yakin dan pede dengan apa yang disampaikan, tolong kasih masukan. Tolong kasih masukan. Sekarang yang namanya generasi Z, Pak, Gen Z itu kan banyak inovasi. Banyak inovasi. Ya, sekarang satu contoh inovasinya adalah kalau Bapak diundang generasi Gen Z kan, apa yang nggak pakai kartu lagi, nggak pakai WA lagi, tapi pakai model video, tapi di dalam mencantumkan nomor rekening. Keren amat nggak? Kan baru kali ini. Boro-boro zaman kita ada yang namanya pakai nomor rekening itu kan. Malu kita. Lah apa urusannya minta nomor rekening itu? Dan sekarang kan enggak, anak-anak sekarang enggak. Ngundang aja biarpun di mana posisinya, di luar negeri kasih undangan karena dia nitip nomor rekening. Nah, itu modelnya begitu, budayanya udah beda. Maka meskipun ini memang budaya seperti itu, kita sebagai orang tua juga harus mengingatkan bahwa apapun yang diberikan oleh seseorang, kalau konteksnya adalah dalam rangka kondangan yang seperti itu, di dalam fikih ya, termasuk disebut dengan hibah bitsawab. Hibah bitsawab. Pemberian yang mesti harus dikembalikan. Itu namanya hibah bitsawab. Ini yang harus kita sampaikan. Jangan pinter-pinter ngundang, kirim nomor rekening ke sana kemari. Persoalannya itu nanti kalau yang bersangkutan punya hajat yang sama, Anda wajib mengembalikan. Karena itu namanya hibah bitsawab. Pemberian yang harus dikembalikan itu kondangan, Pak. Ya. Makanya
Maksud buku tamu itu apa? Untuk memastikan yang bersangkutan hadir atau tidak. Tapi persoalannya kadang-kadang amplopnya anonim, kagak ada namanya. Hamba Allah. Wih, ya sumbangan masjid aja hamba Allah. Karena sumbangannya saking gedenya takut kelihatan orang tulis hamba Allah. Ini hibabit sama. Makanya dulu orang-orang tua kita yang masih di kampung kalau urusan begini kan mereka takut. Saking takutnya itu dicatetin rapi. Ibu-ibu yang datang diundang, ini ada bagian di bagian kamar tuh ada bagian nulis. Kalau sekarang buku tamu di depan, kalau ini buku pengecekan. Berapa banyak bantuan yang dikasih? Gula 5 kilo. Fulan rokok 1 bos. Tulis. Mie 1 bal. Sayur kacang ya kan 1 karung. Tulis. Ini sebagai baik datanya begitu. Sewaktu-waktu nanti yang bersangkutan ngundang, ini kewajibannya yang bersangkutan mengembalikan. Agak repot juga Pak. Makanya biar Bapak nggak repot, ya kan? Sudah kalau memang niat bikin undangan, bikin walimah, bismillah, ngundang saja. Ngundang saja. Share undangan, bila Bapak berkenan silakan datang, nggak datang. Tujuannya apa? Hanya semata-mata syukuran. Semata-mata syukuran saja. Nggak ada niatan nanti pengen narik kondangan macam-macam. Ah ribet banget urusannya. Ini urusan dengan manusia ribet. Ntar kalau pas giliran ada apa-apa kita nggak datang, ngomong lagi orangnya itu kan. Coba itu bayangkan. Dulu ketika dia punya hajat saya bela-belain datang ke sana kemari. Kita harus apa? Sekarang kagak datang. Belum tahu alasannya nggak datang. Mungkin barangkali ada musibah atau mungkin barang ada yang lain. Tapi itulah urusan dengan manusia. Memang itu resiko ya kalau kita berinteraksi dengan sesama masyarakat seperti itu. Maka dalam konteks ini nasihat ini mesti kita berikan. Khususnya kepada anak-anak tadi. Ya, anak-anak generasi Z itu jangan kemudian latah, pinter-pinteran ya, banyak inovasi gitu kan. Wah, udah deh. Nggak apa-apa katanya. Sampai ngundangnya pakai itu sampai memastikan untuk memastikan ketersediaan konsumsi, kiranya Bapak Ibu yang mau hadir silakan ngisi list. Suruh ngisi list, Pak. Begitu ngisi list ya ternyata ini ada orang yang lupa ngisi list. Karena sekalian nanti saya mau datang deh sekalian ada acara. Bismillah berangkat, mampir. Ternyata dia nggak ngisi list. Siapa namanya Pak? Bapak nggak ada nomor listnya. Lah, kok nggak ada? Kok diundang saya? Lah ini budaya yang ada sekarang ini. Maka orang tua mesti harus mengontrol. Orang tua harus memandu apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita memang begitu Pak. Dunianya udah beda dengan kita. Tapi sebagai orang tua mesti harus memberikan nasihat kepada mereka. Jangan sampai mereka dalam tanda kutip bebas melakukan apa saja tanpa kontrol. Karena sesungguhnya yang punya pengalaman itu adalah orang tua. Jangan kemudian yang mau datang di list gitu, bukan. Artinya apa? Disiapkan dulu. Bolehlah ya dia kasih list itu, tapi harus ada cadangan. Begitu ternyata yang datang belakangan, loh udah habis semua katanya. Oh tenang, cadangan masih ada, disiapkan. Nah itulah fungsinya orang tua. Maka konteksnya mereka tidak minta nasihat Pak. Saatnya kita memberikan nasihat kepada mereka. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nasihat yang tentu maknanya adalah ya seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang-orang yang ingin kita berikan nasihat kepada kita itu senantiasa berada dalam koridor kebaikan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini punya satu perasaan, oh biarin aja deh. Biar tahu rasa aja dia gimana nanti. Oh enggak ada. Islam tidak mengenal seperti itu. Biarin aja deh. Jangan. Kita nggak boleh seperti itu. Jangan kita punya prinsip seperti itu. Namanya Islam tidak pernah mengatakan seperti itu. Sampaikan nasihat. Apalagi mohon maaf kalau orang yang namanya punya mantu yang pertama kali. Ya, yang punya hajatan banyak urusannya, yang senior tolong kasih masukan. Karena apa? Kadang-kadang nggak terjangkau oleh otaknya. Karena pikirannya macam-macam.
mikirin datang keluarga dari kampung berapa bus nanti datangnya, keluarga bisa mau nginep di mana, macam-macam hal-hal yang kecil kadang-kadang kelupaan. Saatnya kita yang sudah pengalaman memberikan nasihat kepada mereka. Loh, ini kecil Pak, tapi harus kita sampaikan kepada mereka. Satu contoh, apalagi mungkin keluarga-keluarga muda. Keluarga muda ya tinggal di tengah perkampungan begini. Tiba-tiba orang tuanya yang sudah sepuh datang ikut anaknya. Karena satu dan lain hal takdir Allah datang, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Begitu orang tuanya meninggal, akhirnya dimakamkan di sini kan, nggak usah bawa pulang kampung, repot. Sementara si anak ini belum pernah berinteraksi dengan orang. Belum berinteraksi dengan orang, budayanya seperti apa, caranya seperti apa, ini yang tua harus ngasih tahu. Kadang-kadang kan orang itu nggak tahu interaksi dengan orang, latah saja. Langsung bilang, Pak, nanti mohon maaf ya, kalau bisa nanti habis Isya, nanti saya undang untuk datang ke rumah semua tahlilan ya, atas meninggalnya orang tua. Bahasa mengundang tahlil untuk orang tua. Pertanyaannya, ini yang bersangkutan sudah pengalaman atau belum? Kira-kira yang mau diundang berapa orang? Tradisi di sini itu seperti apa kalau mengundang? Apakah mau dikasih sesuatu atau tidak? Harus disampaikan. Karena kalau enggak nanti pasti akan ribet. Yang namanya orang, loh cuma gini doang ini. Setelah selesai tahlilan, silakan Bapak ini nama orang tua saya, nama macam-macam bimbing. Setelah itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya yang sudah berkenan datang ke rumah saya untuk memberikan doa tahlil sama orang tua. Cuma gitu doang, terima kasih doang. Gimana kira-kira Bapak itu? Melongo enggak? Maksudnya apa ya? Loh Bapak jangan salah. Ini sering terjadi anak-anak milenial begitu. Sering terjadi itu. Maka maksud saya itu yang lebih dekat dengan rumah itu sampaikan. Mas, ini mau ngundang jamaah masjid. Iya Pak. Saya tanya dulu. Kira-kira yang mau diundang berapa orang? Kalau bisa semuanya Pak. Loh kok semuanya? Emang rumahnya muat enggak? Ya kan? Kalau udah rumahnya muat enggak? Terus yang kedua, kira-kira nanti mau diundang itu Mas mau ngasih apa? Ya kan? Loh masa ada kematian dikasih Pak? Enggak usah lah, kita mau deh. Oh ya sudah, kalau enggak usah ya kan sampaikan aja di awal. Bapak-bapak ya mohon maaf ya jika berkenan ya untuk datang ke rumah saya mendoakan orang tua saya ya kan. Saya persilakan, tapi mohon maaf Pak, ini betul-betul kita ngikuti sunnah Nabi. Jadi nggak ada apa-apanya. Sampaikan di awal. Tinggal lihat yang datang berapa orang. Ya gitu sampaikan Pak. Ini harus disampaikan, anak kita begitu. Karena pengalaman kita ini kadang-kadang saya bingung ngadepin orang-orang mau ngomong susah, nggak enak. Ya, Pak Ustadz, ada anak yatim berapa? Oh ada banyak. Berapa butuhnya? Bisa deh 30 dikirim. 30 banyak amat dalam diri saya. Mau ada acara apa? Ini orang tua saya meninggal begini-begini udah. Dikirim 30 Pak. Sampai sana, ya kan? Ya. Tiba-tiba dikasih berkat doa. Kagak dikasih santunan. Anak-anak bingung juga. Kagak mau pergi juga itu anak-anak. Ayo pergi udah selesai. Masih bengong anak-anak. Lah ini kan nggak pengalaman ini orang ini kan. Maksud saya, kalau timbang ngasih berkat saja, sudah berkatnya dikirim, bacain tahlil di pesantren saja, nggak usah undang orang. Itu contoh Pak. Kalau mengundang orang itu ada konsekuensinya. Kalau timbang ngasih berkat doang ini, anak-anak itu udah dibacakan di pesantren saja. Yang membacakan jauh lebih banyak, bukan hanya 30, bisa 100 orang. Fatihahnya lebih banyak, itu lebih banyak. Bapak tinggal ngasih apa? Udah satu orang ngasih donat satu-satu, udah selesai kan aman. Bapak nggak usah ngundang ke sana. Contoh, ya kan? Loh ini yang gini-gini nih Pak. Kalau orang tua nggak ngasih nasihat itu nggak bisa.
Ternyata memang kejadiannya yang begini-begini pasti adalah anak milenial yang memang kurang bergaul. Itu saya kasih contoh itu. Ya. Kadang-kadang tadi ngundang tetangga banyak-banyak. Minta berapa jamaahnya Pak? Minta 30. Muat nggak rumahnya katanya. Kalau memang begitu, ya daripada begitu, udah Bapak nggak usah ngundang ke rumah. Bapak kirim donat aja 100 biji ke masjid. Nanti biar dibacakan doa bersama di masjid untuk lebih bagus. Daripada Bapak harus ngundang orang, ternyata sampai di sono, loh ini mohon maaf, ini kejadian Pak. Setelah tahlilan nggak ada apa-apa. Biasanya ada snack, ada apa? Loh, terus orang pada ngapain ini? Selesai. Bingung kan? Syaiful aja yang bingung juga. Lari beli gorengan ke depan Pak, beli gorengan, coba bayangkan. Setelah beli gorengan dibagi masih kurang juga, yang di depan nggak kebagian katanya. Apa komentarnya? Kalau begini nggak usah ngundang, kenapa? Gitu, coba bayangkan itu. Di grup WA-nya itu pengurusnya diingatkan, kalau begini-begini nggak usah ngundang orang. Kenapa kita selidiki? Ternyata dia penghuni baru, anak milenial, orang tuanya datang ke situ pengen main, pengen tinggal sama anaknya, Allah takdirkan meninggal di situ. Disinilah orang-orang tua itu punya peran yang penting untuk memberikan nasihat anak-anak milenial kita. Pak, ini kecil masalah begini, tapi ini luar biasa. Bukan hanya dalam masalah itu saja. Bukan hanya dalam masalah itu saja. Artinya, maksud saya itu kita juga ingatkan, jangan kemudian kita latah ngundang orang. Sekiranya kalau memang nggak ada ngundang anak yatim, ya kan? Ya mereka siap-siap datang ke situ ya. Kalau begitu daripada kamu undang, udahlah berkatnya dikirimin ke sana saja. Minta didoakan bareng-bareng, jauh lebih bermanfaat daripada ngundang kemudian nggak ngasih apa-apa. Atau tadi persoalannya datang jumlahnya nggak dibatasi, berapa Pak yang diundang? Udahlah jamaah masjid semuanya aja nggak apa-apa katanya. Kok semuanya? Masjid semuanya gimana? Lu jamaahnya kalau sholat semuanya ada 100 orang. Udah semuanya aja Pak katanya. Pertanyaannya, kok ngundang semuanya kira-kira nyiapin apa? Nah, kita kan doa Pak sama umat Islam ini kan. Ya kita ada musibah begini ya kita mendoakan semua. Memang teorinya begitu, tapi yang namanya orang datang ke rumah itu juga harus saling menghormati. Disinilah peran nasihat bapak-bapak yang senior terhadap yang junior itu sangat diperlukan. Terjadi masalah yang seperti itu, sepanjang yang saya tahu biasanya memang kurang komunikasi, dan yang tua kadang-kadang malas ngasih nasihat. Nggak boleh malas bapak-bapak ini, bapak-bapak nggak boleh malas. Hitung-hitung itu adalah pahala. Tanyain mas, ya kira-kira maunya gimana? Saya sekedar urun rebuk saja ya. Kalau bisa begini-begini, tapi kalau nggak, oh gitu Pak ya. Nah iya dong, namanya orang, masa iya begitu? Ah itu. Oh terima kasih Pak Haji, terima kasih kalau begitu. Kalau gitu kita ngundang 15 orang saja deh. Ya, gitu kan clear, 15 orang. Ya kan? Jangan ngundang semuanya, diundang semuanya gimana repot urusannya itu. Biarpun urusan kecil, ya ini kalau urusan masyarakat begitu. Disinilah fungsinya nasihat, kita tetap berikan kepada siapapun agar apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah selama ini bisa diperbaiki sehingga tadinya dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik berkat nasihat yang kita sampaikan kepada mereka, dan itu merupakan bagian dari amal soleh yang teluh pahalanya akan mengalir kepada kita. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.